Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus. Semoga pagi ini kita bangun dengan semangat dan penuh sukacita. Dan selamat bertemu kembali dalam satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini, Selasa 15 Desember 2020, tepat setengah bulan menjelang berakhirnya tahun 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuasaan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun kembali dengan kesegaran menghirup udara pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah beristirahat semalam hingga pagi ini kami boleh sehat dan memiliki semangat baru untuk berkarya. Pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti. Pimpinlah kami ya Tuhan, amin. Ayat yang mendasari renungan kita pagi ini diambil dari Injil Matius 21 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Nats akan dibacakan oleh salah satu jemaat pra remaja GKJ Condong Catur, Adik Cherry. Silahkan Adik Cherry. Bacaan pagi ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Adik Cherry. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam bacaan Injil hari ini kita menemukan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kekuasaannya kepada Yesus. Dan kekuasaan itu dipakai Yesus untuk memanggil manusia melalui karya dan pengajarannya sehingga semua manusia bertobat dan percaya kepadanya untuk menerima keselamatan. Namun, para imam dan penatua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa dan otoritas yang dipunyai Tuhan Yesus. Secara implisit, mereka juga mempertanyakan perbuatan-perbuatan mukjizat yang telah dilakukan Yesus sebelumnya. Para imam ini sebenarnya tidak peduli apakah yang dilakukan Yesus itu benar atau tidak. Tetapi mereka ingin memojokkan Yesus dengan kelayaannya. Mereka menilai Yesus tidak punya otoritas menurut kacamata mereka. Bapak dan Ibu, seringkali kita juga terperangkap menggunakan pola pikir seperti para imam tersebut. Kita meremehkan perbuatan, perkataan sesama kita karena menilai mereka tidak layak. Misalnya, mereka tidak punya gelar, mereka bukan ahli, mereka tidak punya kekayaan, dan seterusnya. Kita seringkali merendahkan arti dari perkataan atau perbuatan sesama kita karena tidak memiliki label-label yang menurut kita benar. Yang kedua, Tuhan Yesus kemudian bertanya balik kepada para imam dengan pertanyaan, atas kuasa siapa Yohanes melakukan perbuatannya? Dan ternyata para imam tidak serta menjawab. Tentu para imam ini mengalami kebingungan. Jika menjawab dari Allah, maka akan membenarkan perbuatan Yesus. Tetapi jika menjawab bahwa ini kuasa manusia, mereka takut karena Yohanes Pembaptis memiliki banyak pengikut. Imam-imam dan tua-tua itu
lebih takut pada otoritas orang banyak. Mereka takut pada orang, tetapi mereka tidak takut kepada Yesus yang memiliki kekuasaan itu. Situasi ini pun sering kita hadapi sekarang. Kita tidak mempedulikan esensi kebenaran, tetapi lebih takut terhadap pandangan orang. Kita bimbang dengan keputusan yang harus kita ambil. Situasi bimbang ini sering membuat kita mengambil keputusan tidak lagi berdasarkan kepada firman Tuhan, karena kita cenderung takut pada manusia yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar hari ini bahwa Yesus adalah pemilik kuasa dari Allah, dan hendaknya kita mencari dan patuh pada pemilik otoritas tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pagi ini. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah pemilik kekuasaan, dan sepatutnya lah kami selalu mencari kehendak-Mu sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak takut pada pandangan manusia, tetapi takut kepadamu. Ya Bapa, kami juga mau serahkan aktivitas kami hari ini. Kami mohon semua boleh berjalan dengan lancar, dan biarlah kami selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.